mencegah bullying. Sasarannya yaitu anak SMA atau orang tua. Perkenalkan, nama saya Rukayah dengan NIM 11300240045. Perkenalkan, nama saya Mayasari dengan NIM 11300240047. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Ardia Ulimi dengan NIM 113240050. Perkenalkan, nama saya Ines Azira Salsabila dengan NIM 113240054. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Kamalia dengan NIM 113240068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamnur Ali Dinar Bukhari dengan NIM 113004071. Perkenalkan, nama saya Bogoy Roziki dengan NIM 11300240085. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital yang sering terjadi pada anak-anak dan remaja, serta berdampak serius terhadap korban. Sedangkan self-awareness adalah kesadaran diri, adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, proses pembentukan self-awareness. 1. Refleksi diri, meninjau kembali pengalaman dan emosi. 2. Pengenalan emosi, mampu mengidentifikasi perasaan, marah, sedih, senang, dan lain-lain. 3. Evaluasi diri, menyadari dampak perilaku pada orang lain. 4. Empati, menetapkan diri di posisi orang lain. 5. Tindakan positif, merespon dengan cara yang membangun bukan merusak. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak bullying. Yang pertama, isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena rasa takut atau malu. Untuk yang kedua, masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Untuk yang selanjutnya yaitu prestasi akademik menurun. Korban sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah kesehatan fisik. Rasa sakit fisik akibat bullying atau gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan juga insomnia. Selanjutnya yaitu hubungan self-awareness dan bullying. Individu dengan self-awareness tinggi dan cenderung, yang pertama tidak melakukan bullying, yang kedua mampu membela korban, mampu mengelola emosi dengan baik, yang terakhir self-awareness mencegah impuls negatif dan agresif. Selanjutnya ada mengapa terjadinya self-awareness. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri. Kedua, lingkungan sosial yang mendukung kekerasan. Ketiga, masalah di rumah atau keluarga. Keempat, kurangnya empati. Kelima, ingin diakui atau dominasi sosial. Dan yang terakhir, pengaruh media dan internet. Selanjutnya yaitu ada cara mencegah, yaitu yang pertama dengan pendidikan dan sosialisasi berupa berikan edukasi tentang apa itu bullying. Selanjutnya ada mengadakan program anti-bullying dan melatih empati sejak dini. Yang kedua yaitu dengan peran sekolah dan guru dengan menerapkan kebijakan tegas terhadap perilaku bullying, dan guru harus responsif terhadap tanda-tanda bullying yang akan dilakukan oleh para murid. Yang ketiga yaitu dengan peran orang tua di rumah. Yang pertama dengan mendengarkan anak tanpa menghakimi dan membangun komunikasi yang baik antara hubungan orang tua dan anak. Dan yang terakhir yaitu ada pemberdayaan korban dan saksi dengan mengajarkan anak cara melapor dan mencari bantuan, serta mendorong siswa untuk menjadi upstander atau berani membela korban bullying. Selanjutnya yaitu penutup. Bullying adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Setiap individu perlu belajar menghormati orang lain, tidak ikut membuli, serta berani membantu dan mendukung korban bullying. Mencegah bullying dimulai dari sikap peduli dan berani untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Lihatlah penulis Sumi sedang menulis tentang puisi kesedihannya. Mungkin dia menulis cerita kisah kehidupannya yang suram. Oh my god, kasihan sekali ya. Aku tidak pernah mengganggu siapa-siapa.
Nah, justru kamu gak pernah ngomong, makanya kamu jadi sasaran begitu. Gak usah sok misterius. Aku ingin bicara, tapi kata-kata hilang saat kutatap dunia. Wah, jelaskan tidak bantumu. Sedih banget dia hidupnya. Kasian sekali. Makanya dia gak punya teman. Dia kan sok misterius. Semoga mendengar fungsinya. Permisi, boleh duduk di sini. Aku lihat tadi kamu lagi sendiri ya. Aku suka baca puisi, kamu suka? Iya, tetapi cuma hanya untuk diriku sendiri saja. Suara kamu itu penting loh. Kamu juga harus lebih banyak bersuara. Serius tuh serius aku kenal sama saya. Cocok lah, mungkin kita sama-sama kutu buku. Iya benar banget, cocok banget kutu buku ketemu sama kutu buku. Nanti aku foto-fotoan. Baik. Ih, Syam. Hati-hati loh kalau mau berteman sama si Yaya. Nanti kamu berteman juga sama anak-anak kelas. Iya benar, emang kamu nggak tahu aku dijauhi sama teman-teman yang lain? Gak apa-apa, aku lebih baik dijauhin daripada nonton orang kesakitin. Ih, sok pahlawan banget sih kamu. Kamu itu lebih baik daripada ini. Kamu harus berubah. Emang gak ada lah, ada pergi aja. Ya silakan ya. Saya sering dibully, dihina, dikucilkan. Dihempas hak saya untuk merasa aman di sekolah ini. Dan saya tahu, saya diam terlalu lama. Tapi sekarang saya ingin bicara. Terima kasih anak-anakku. Ibu izin untuk menutup pertemuan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Iya, ada apa ya? saya ingin bicara tentang yang saya alami selama ini. Terima kasih Yaya. Kamu sudah berani untuk mengatakan kepada saya. Saya juga pernah melihatnya, Ibu. Dan saya yakin kita semua pernah melihatnya dan bahkan pernah membiarkan bullying itu terjadi. Saya juga pernah membiarkan karena saya takut. Tapi sekarang saya juga minta maaf ya. Saya tidak tahu kalau saya menyakitkan. Saya pikir itu cuma main-main saja, tapi kalau itu menyakitkan, maaf ya. Maaf Ibu. Maaf ya Ibu. Capek deh.